Saya sering dapat pertanyaan loh. Salah satunya pertanyaan yang sering saya dengar adalah, Kang, gimana sih caranya saya mau berbisnis? Saya kan pelajar, saya mahasiswa. Saya pengen bisnis, pengen punya penghasilan sendiri. Ya, gimana sih cara memulainya? Step by step, apa sih yang harus dilakukan? Nah, guys, ya, welcome to my channel. Terima kasih sudah mampir di channel saya, di AFH Channel ya. Channel yang memang dikhususkan untuk membahas info-info seputar bisnis, khususnya pebisnis pemula ya. Jadi kalau kamu baru mau mulai bisnis atau berpikir mau mulai bisnis ya, berpikir untuk bisnis, kamu berada di channel yang tepat. Untuk lebih lanjut, kamu subscribe dulu channel ini biar channel ini terus berkembang ya, dan selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi siapapun yang mampir ke channel ini. Nah, menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, gimana caranya sih untuk memulai bisnis? Apalagi misalnya kamu seorang pelajar atau seorang mahasiswa, step by step apa sih yang harus dilakukan? Setidaknya ya, sepengalaman saya nih, ketika saya kuliah, saya sudah mulai bisnis, setidaknya ada 3 cara yang harus dilakukan. Yang pertama, kamu bisnis sesuai dengan apa yang kamu suka. Kamu itu hobinya apa sih? Ya, kalau misalnya hobinya olahraga, ya cari bisnis yang di bidang itu. Yang memang kamu suka, kamu kuasai. Ya, kamu suka, kamu kuasai. 2 syarat itu tuh, kamu suka, kamu kuasai. Ya, misalnya gini, kamu suka ngemil, ya, ngemil keripik, kerupuk, basreng atau apa, berarti bisnisnya kalau jualan seputar itu tuh, ya, seputar cemilan. Bisa jualan basreng, bisa jualan keripik, kerupuk atau apapun lah yang memang kamu suka ngemil setiap hari, ya, kamu itu doyan gitu. Doyan dengan produk itu. Nah, ketika jualan, kalau misalnya produknya kamu suka, ya, kamu kuasai, jualannya enak, guys. Karena salah satu indikator kesuksesan bisnis itu adalah ketika seorang penjual, ketika seorang seller itu menguasai produk yang dijualnya. Istilah kerennya itu knowledge produknya itu dikuasai benar-benar gitu. Jadi dia tahu betul detail produknya seperti apa, rasanya, warnanya, bentuknya. Jadi dia sudah kuasai ya. Nah, kalau bisnis seperti itu tuh enak, guys ya. Tinggal kita woro-woro aja, kowar-kowar, kita sudah menguasai produknya. Nah, yang kedua, pilih bisnis yang kira-kira modalnya itu tidak terlalu besar, guys. Sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, apalagi misalnya kamu mahasiswa rantau ya, tahulah gimana budget dompetnya harus dibagi-bagi ke sana kemari, sementara kamu ingin bisnis juga. Maka cari bisnis yang kira-kira modalnya ya mungkin kalau dihitung angka ya 100.000 ke bawah lah. Bisnis apa sih yang kira-kira modalnya 100.000 ke bawah? Banyak sebenarnya, guys ya. Atau sekarang tuh ada solusi sebenarnya. Kamu bisa menjadi seorang afiliator. Mau itu di TikTok, mau itu di Shopee atau di affiliate apapun ya, banyak, ada Amazon segala macam kalau yang luar negeri ya. Jadi pilihannya banyak. Kamu misalnya kalau modalnya minim, ya udah kamu join sebagai afiliator. Itu udah solusi tuh, solusi terbaik untuk tips yang nomor 2. Jadi kamu bisa jualin produknya orang, atau kamu bisa gabung menjadi seorang reseller. Misalnya tetangga kamu, temen kamu punya produk jualan nih, kamu bisa tawarkan diri sebagai marketing, sebagai reseller ya. Pastinya sebagai seller, sebagai penjual, senang ketika ada orang yang mau menjualkan produknya. Kalau pertama kali kamu jualan, ya latihan dulu lah, latihan jualin produknya orang ya. Jadi itu cenderung budget modal yang dikeluarkan itu lebih sedikit lah ya, dibandingkan kamu harus bikin produk segala macam. Ya latihan dulu. Sebagai pemula yang penting berlatih ya. Nah, salah satu solusinya adalah cari produk yang kira-kira murah ya, yang budget modalnya tidak terlalu besar, atau kamu bisa join sebagai reseller atau sebagai afiliator. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, guys. Ini yang paling penting. Ini soal mental ya. Jualan itu bukan perkara soal kamu menjualkan barang lalu laku, bukan ya. Jualan itu persoalannya mindset dan mental. Kadang ada orang yang lama berpikir mau jualan tapi lama banget gitu untuk memulai karena satu alasannya, rasa gengsi. Rasa gengsi ini yang harus kamu kubur dalam-dalam ketika kamu mau menjadi seorang pedagang atau penjual atau pebisnis ya. Karena jualan itu sebenarnya mudah, guys. Yang sulit itu adalah menurunkan rasa gengsi. Misalnya, kamu seorang sarjana, kamu seorang mahasiswa, aduh gengsi kalau mau jualan. Nah, itu tuh permasalahan utamanya. Kalau kamu sudah bisa menurunkan sedikit rasa gengsi, maka kamu bisa menjadi seorang penjual yang baik. Jualan itu yang penting, pertama keberanian, kedua sedikit menurunkan rasa gengsi. Sedikit saja rasa gengsi kamu turunkan. Nggak usah berpikir saya sarjana, saya anak orang kaya misalnya, atau saya anak seorang pejabat. Udah, kalau mau bisnis, turunkan rasa gengsi itu tuh. Turunkan rasa gengsi itu, mulai bisnis ya. Jadi seperti itu tips dan trik untuk memulai bisnis bagi kamu seorang pelajar atau mahasiswa yang ingin memulai bisnis. Oke, terima kasih sudah join, sudah gabung, sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. Dan kalau misalnya video ini ada manfaatnya, bermanfaat, yang kira-kira bisa memotivasi orang, kamu share juga. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.